Serangan dimulai saat pemerintah Israel, setelah menderita 4 kekalahan besar dalam pertempuran regional, merasa Amerika Serikat tidak lagi memberikan dukungan nyata. Dalam rapat kabinet yang dihadiri 20 menteri pertahanan dan intelijen, Netanyahu menyetujui penggunaan rudal jelajah berkepala nuklir berdaya ledak 15 kiloton. Rudal ini memiliki panjang 6,25 meter, diluncurkan dari kapal selam kelas Dolphin dengan biaya operasional setiap peluncuran sekitar US 47 miliar. Target yang dipilih adalah fasilitas bawah tanah di Gurun Kafir yang pernah menyimpan bahan uranium 6 tahun lalu. Peluncuran dilakukan pada pukul 03.40 pagi dengan 3 kali tahapan bahan bakar padat, menghasilkan kecepatan Mach 0,85. Ledakan mengguncang area seluas 12 km persegi dan menewaskan 1.480 orang. Washington menganggap tindakan ini pengkhianatan penuh karena melanggar kesepakatan rahasia yang telah berjalan selama 37 tahun. Gedung Putih langsung menetapkan status siaga nuklir tingkat 2 dan Presiden Amerika memerintahkan 8 satelit pengintai memantau aktivitas Israel. Dalam waktu kurang dari 5 jam, AS mengirim nota diplomatik dengan peringatan keras. Sementara itu, di Tel Aviv, reaksi publik bercampur antara euforia pendukung garis keras dan ketakutan. Keputusan dramatis diambil setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang berlangsung selama 9 jam penuh di ruang situasi Gedung Putih. Sebanyak 42 penasihat militer dan diplomatik hadir, termasuk Kepala Staf Gabungan dan Direktur CIA. Analisis intelijen menunjukkan Israel telah meluncurkan 3 rudal nuklir taktis dalam waktu 36 jam. Risiko perang regional meningkat 240%. Para penasihat menilai kepemimpinan Tel Aviv bertindak di luar kendali. Presiden kemudian menandatangani perintah intervensi langsung, memobilisasi 8.500 personel dari Komando Pusat dan 120 pesawat tempur F-35 serta 12 pembom siluman B-2 Spirit. Operasi itu memiliki anggaran awal sebesar 2,7 miliar dolar AS dan dijadwalkan dimulai dalam 48 jam. Tujuannya bukan hanya menetralkan komando nuklir Israel, tetapi juga mengganti struktur pemerintahan yang dianggap bertanggung jawab atas eskalasi global. Presiden memperingatkan bahwa setiap peluncuran tambahan akan dibalas dengan kekuatan proporsional. Dalam sejarah modern, belum pernah ada keputusan sepihak sebesar dan secepat ini. Operasi Broken Dawn dimulai ketika Komando Siber Amerika Serikat dan NSA melancarkan serangan terkoordinasi yang menonaktifkan jaringan komunikasi militer Israel, sistem radar, dan pusat komando. Tim siber terdiri dari 2 unit khusus bekerja dengan 7 not pengintaian elektronik untuk menembus firewall lawan. Serangan elektronik mengganggu frekuensi militer utama sehingga 3 pesawat pengebom siluman B, 2 dan 4 unit B-21 dapat melaksanakan penetrasi awal. Sementara itu, 24 F-35 dan 12 F-22 dari pangkalan terdekat mendukung serangan udara presisi. Kombinasi pemadaman jaringan dan aksi udara memungkinkan pesawat-pesawat itu memasuki wilayah udara Israel tanpa terdeteksi, menghapus kemampuan lawan untuk menyusun respons terkoordinasi. Semua langkah diatur dalam jangka waktu terukur dan dengan tujuan melemahkan sambungan komando sehingga peluncuran balasan dapat dicegah. Keberhasilan operasi bergantung pada koordinasi antara elemen siber, elektronik, dan penerbangan, serta kepastian intelijen yang memberikan sasaran tepat. Dampak awal terlihat dalam 11 menit, jaringan sipil dan militer tersegmentasi, 5 pusat kendali cadangan dikunci, 13 saluran komando diputus. Langkah ini mengurangi peluang eskalasi dan memberikan kemampuan baru untuk pemerintahan AS memantau situasi dan menahan krisis internasional. Tidak lama setelah fajar, pesawat-pesawat Amerika memulai serangan ke Yerusalem, menargetkan kantor Perdana Menteri, bangunan parlemen, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri. Gelombang serangan dipimpin oleh 8B-2 yang membawa 3 GBU, 57 dan didukung oleh 5B-21. Formasi tempur mencakup 12 F, 22 dan 24 F, 35 dari pangkalan regional. Target-target bawah tanah menerima bom penetrator khusus, sementara jaringan komunikasi dan radar dilumpuhkan oleh operasi elektronik. Serangan diarahkan untuk menonaktifkan pusat keputusan politik sekaligus mengurangi kemampuan koordinasi militer. Langkah ini menimbulkan kehancuran struktural besar dan korban sipil yang signifikan.
Upaya penyelamatan darurat dan evakuasi dipicu, namun disorientasi massa menghambat respons. Laporan awal menunjukkan kerusakan parah pada infrastruktur administratif dan bukti bahwa Komando Pusat terganggu. Aneka unit darurat internasional mengamati situasi dengan perhatian tinggi dan mengkaji implikasi diplomatik yang mendalam. 4 markas dukungan logistik hancur, sekitar 90 kendaraan militer rusak, dan estimasi awal mencatat 1.000 warga terdampak langsung. Lebih dari 70 personel administratif dilaporkan hilang kontak, sementara upaya pemulihan terkoordinasi dimulai. 10 organisasi bantuan internasional siap mengirim tim medis darurat tambahan. Pemandangan kehancuran di Yerusalem pagi itu segera disusul oleh gelombang kedua serangan Amerika Serikat yang menghantam jantung komando militer Israel di Tel Aviv. Kompleks Hakiria yang menampung sekitar 7.000 personel aktif menjadi sasaran utama. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 48 jet tempur F-22 Raptor dan 36 F-35A Lightning II meluncurkan 620 bom presisi JDAM serta 190 SDB dari ketinggian 12.000 meter. Menara Matkal setinggi 28 lantai runtuh setelah 3 kali hantaman langsung. Di bawahnya, jaringan terowongan sepanjang 3,2 km yang menghubungkan ruang komando dihancurkan sepenuhnya oleh 6 bom GBU 57 MOP. Pusat Operasi Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Direktorat Intelijen Militer Aman kehilangan daya kendali setelah sistem listrik dan server komunikasi meledak. Dalam fase ketiga, 12 pembom siluman B, 2 Spirit menghantam pangkalan Tel Nov, Palmachim, dan fasilitas Jericho dengan 54 bom penembus bunker. Serangan terakhir menargetkan hanggar bawah tanah sedalam 40 meter yang menyimpan 18 rudal balistik. Ledakan beruntun menciptakan kawah selebar 200 meter dan gelombang kejut terasa hingga radius 9 km. 3 drone pengintai strategis Heron TP senilai 35 juta dolar masing-masing hancur di landasan. Dalam kurun waktu 90 menit, Israel kehilangan 62% aset udara aktif dan seluruh jaringan koordinasi hancur. Ketika debu mulai turun, operasi memasuki tahap berikutnya. Serangan tahap ketiga yang dilancarkan Amerika Serikat menargetkan langsung pangkalan-pangkalan udara strategis Israel yang diyakini menyimpan senjata nuklir. Pangkalan Tel Nov di selatan Israel, rumah bagi skuadron F-15 Iram, dengan kapasitas sekitar 2 lusin pesawat, menjadi sasaran utama. 8 bom penembus bunker GBU 57 MOP dijatuhkan dari ketinggian 10.000 meter, menghancurkan hanggar bawah tanah sepanjang 400 meter. Di Palmachim, pusat peluncuran rudal Jericho, 4 silo peluncur masing-masing, sedalam 35 meter dilumpuhkan total. Serangan udara berlangsung selama 27 menit dengan lebih dari 100 serangan presisi JDAM menghantam fasilitas komando. 3 pusat komunikasi nuklir di Negev turut hancur. Amerika Serikat mengklaim operasi ini terfokus pada sasaran militer. Namun efek gelombang kejut dan kebakaran sekunder menjalar hingga radius 18 km. Ledakan tersebut menewaskan sekitar 3.200 warga sipil, melukai 6.000 lainnya, serta memutus 70% jaringan listrik Yerusalem dan Tel Aviv. 2 stasiun air utama berhenti beroperasi sepenuhnya, menyebabkan kekurangan pasokan bagi 1,4 juta penduduk. Sistem komunikasi seluler kehilangan 60 menara transmisi, melumpuhkan koordinasi darurat. Para penyelamat menghadapi hambatan besar karena reruntuhan mencapai tinggi 12 meter di beberapa wilayah. Dalam laporan pasca serangan, tercatat 24 fasilitas militer dan 9 kompleks sipil hancur total. Walau Pentagon menegaskan semua target dihitung secara presisi, kenyataan di lapangan menunjukkan kehancuran meluas yang meninggalkan kota-kota Israel tanpa listrik, air, dan arah. Ketika fajar menyingsing di Yerusalem, rakyat Israel terbangun dalam kekacauan total. Mereka menyadari bahwa rudal yang menghancurkan rumah-rumah dan markas militer bukan berasal dari Teheran atau Damaskus, melainkan dari Washington, sekutu utama mereka. Dalam waktu hanya 58 menit, 146 target strategis di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem hancur akibat 312 serangan presisi. Sistem listrik nasional lumpuh, jaringan air kota padam, dan lebih dari 2.400 warga sipil kehilangan nyawa. Tentara pertahanan Israel kehilangan 82% kapasitas komunikasinya, membuat setiap upaya koordinasi menjadi mustahil. Pemerintah Netanyahu runtuh secara literal dan simbolis.
Dari 28 anggota kabinet, hanya 5 yang masih hidup dan tersebar tanpa arah. Puluhan ribu warga melarikan diri ke utara, menyebabkan kemacetan sepanjang 43 km. Di Tel Aviv, rumah sakit utama menampung 9.000 korban luka berat, sementara 17 pesawat bantuan asing menunggu izin mendarat. Israel kehilangan 67% cadangan bahan bakar, menjadikan kendaraan militer dan ambulans tidak dapat beroperasi. Dalam 24 jam pertama, lebih dari 1,2 juta orang meninggalkan wilayah kota besar. Dunia menyaksikan negeri berpenduduk 9,8 juta itu terpuruk menjadi reruntuhan. Tidak ada parlemen, tidak ada pemimpin, dan tidak ada suara komando. Hanya keheningan radio, debu hitam, dan tangisan memenuhi udara. Musuh-musuh lama Israel menatap dari jauh, tertegun menyaksikan sekutu Amerikanya jatuh tanpa perlawanan. Operasi Fajar Patah menjadi puncak drama geopolitik terbesar dalam abad ke-21. Dalam kurang dari 3 jam, Amerika Serikat meluncurkan lebih dari 190 serangan presisi ke wilayah sekutu sendiri, menggunakan sekitar 48 pembom B-2 dan B-21, serta 122 jet tempur F-35 dan F-22. Biaya operasi ini diperkirakan mencapai 46,7 miliar dolar, dengan ratusan rudal JDAM dan MOP dijatuhkan pada sasaran strategis. Gelombang serangan pertama menyentuh Yerusalem, disusul oleh Tel Aviv dan Beersheba, dengan jarak serangan rata-rata 3.200 km dari pangkalan asal. Dalam setiap fase, sistem pertahanan Israel yang memiliki sekitar 1.450 rudal pencegat menjadi tidak berdaya. 3 pangkalan komando dihancurkan dengan akurasi kurang dari 2 meter, dan 4 kompleks pemerintahan rata dengan tanah. Kekuatan serangan ini setara dengan sekitar 2,1 megaton TNT konvensional. Dunia terpana. Dari Tokyo sampai Berlin, media menayangkan gambar api dan asap dari wilayah yang dulu disebut paling dilindungi. Pemerintah di 5 benua memilih diam. Dewan Keamanan PBB tidak langsung bersidang. Hanya 3 negara Rusia, Tiongkok, dan Iran mengeluarkan pernyataan pendek tentang keprihatinan mendalam. Tidak ada ancaman sanksi, tidak ada resolusi. Para analis menyebut ini sebagai hari ketika kepercayaan global mati. Dalam kurun 24 jam setelahnya, lebih dari 60 negara meningkatkan status kesiagaan militer ke level 2 dan 8 negara anggota NATO mengaktifkan sistem rudal Patriot secara siaga. Sementara itu, pasar keuangan dunia jatuh 8,6% dalam 1 hari, menandai krisis kepercayaan terburuk sejak 2008. Presiden AS menyatakan bahwa tindakan ini diperlukan untuk mencegah bencana nuklir global. Namun dunia melihatnya sebagai pernyataan dominasi. Efek diplomatiknya merambat ke setiap ibu kota. Jakarta, Paris, Ankara, dan Ottawa mengeluarkan peringatan perjalanan baru dan memerintahkan evakuasi warganya dari Timur Tengah. 7 perjanjian pertahanan bilateral dibekukan dalam 3 minggu. Bahkan sekutu dekat AS seperti Kanada dan Inggris meminta penjelasan resmi. Operasi ini menyisakan 1,8 juta warga Israel mengungsi dalam 7 hari, dengan 2.700 bangunan publik rusak total. Di dunia Arab, reaksi tercampur antara kepuasan dan ketakutan. Di Iran, media negara menyebut peristiwa ini pembalasan tanpa tangan. Sejak hari itu, lebih dari 15 negara mempercepat program nuklir domestik, menginvestasikan sekitar 129 miliar dolar dalam penelitian dan senjata. Dunia memasuki era baru, ketidakpastian yang dingin, sunyi, dan mengancam.